Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwata illa billah. Kita bersyukur lagi kepada Allah diberi kesempatan bernapas sampai ketemu dengan Zoom kita lewat atau pertemuan kita lewat hadis arba'in ini. Alhamdulillah seperti disampaikan kita sampai pada hadis yang ke-23 ya. Untuk persingkat waktu baiklah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Malik Al-Haris Ibni Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Malik Al-Haris putra Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'an au tamla'u ma bainas samai wal ard wassalatu nur wassadaqatu burhan wassabru diya wal Qur'an hujjah laka aw alaika kullun nas yaghdu baba'i'u nafsahu wa mu'tiquha. Berikutnya ya apa itu? Iya, mu'tiquha au mubiquha, rawahu Muslim. Iya. Apa ini ya? At-tuhuru syatrul iman. Tuhur, bersih ya, bersih diri dalam artian fisik maupun non fisik, lahir batin. Umpamanya dalam berhidup di mana saja, kapan saja, siapapun profesi kita, apapun profesi kita, baik lahir maupun batin, dalam keadaan bersih. Kalau lahir ya ada 3 komponen. Yang pertama pakaian, yang kedua badan, yang ketiga tempat. Senantiasa kita jaga kebersihan itu, badan kita, pakaian kita, tempat kita bersih. Sementara yang batin itu yaitu hati ya, nggak ada dengki, nggak ada ria, nggak ada sum'ah, nggak ada ujub. Itu tuhur. Maka kata Nabi, kalau sikap kita sudah sampai pada titik itu syatrul iman. Satru bermakna nisful iman. Rasionya tidak mungkin sikap tindakan seperti itu kalau tidak didorong oleh iman. Maka banyak kita mendengar
ungkapan bahkan hadis ya, an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Kalau kebersihan lahir saja bagian dari iman, lebih penting lagi adalah kebersihan batin. Ya, tuh kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, at-tuhur ya. Kita baca at-tuhur, tohur, tuhur, beda ya. Cara membedakannya begini. Al-wudu, wudu itu pekerjaannya. Al-wadu, tuh nih hubungannya. Wadu itu airnya. Wudu pekerjaannya. Ayo berwudu. Oh. Airnya itu disebut wadu. Ya, airnya disebut wudu. Lagi puasa, beduk maghrib. Apa namanya? Atau jangan itu dulu. Berangkat ke kantor, pagi makan. Sarapan bahasa kita. Bahasa Arabnya Futur. futur. Kerjaannya. Tapi yang dimakannya namanya Fatur. fatur. Nih ketemu kita. At-tuhur kerjaannya. Jadi proses kerja membersihkan baik lahir maupun batin, itu dia namanya syatrul iman. Separuh iman. Separuh iman jangan dilihat pakai matematik. Tapi ada makna yang harus ditangkap tentang kedudukan. Kedudukan apa? Kedudukan tuhur. Ya, baik apa namanya yang lahir maupun yang batin. Kedudukannya dalam kacamata iman itu tinggi gitu. Ya. Kalau iman 100 maka bisa jadi boleh diangkakan itu udah 50. Lagi-lagi kita lihat motivasinya. Gak mungkin seseorang bertindak kayak begitu kalau tak didorong oleh iman. Tuh. Maka iman sebagai motivasi boleh jadi itu separuh. Yang mendorong itu apa? Niat. Udah kita fokusnya di niat. Amal tanpa niat nol itu. Iya betul tidak. Bahkan semua pekerjaan itu yang dilihat bukan hasilnya tapi niatnya. Bukan kuantitasnya tapi niatnya. Jadi ketemu boleh jadi Rasulullah bersabda at-tuhur syatrul iman. Setengah iman. Iya. Walhamdulillah tamlaul mizan. Alhamdulillah itu ucapan terima kasih. Dibagi sayur sama tetangga. Alhamdulillah. Tuh. Terima kasih kepada Allah di Al-Quran memang khusus. Pada Allah itu Alhamdulillah. Ada makna di balik Alhamdulillah yang diucapkan. Lewat peristiwa yang dialami. Bukan hanya sekedar dapat sayur dari tetangga. Sembuh dari sakit. Bahkan lebih dari itu. Yang menurut kita negatif. Hakikatnya itu adalah dari Allah. Maka kita mengucap Alhamdulillah. Boleh jadi Alhamdulillah yang kayak begitu tamlaul mizan.
Kan nanti ada konsep mizan dalam Islam. Wala tukhsirul mizan. Dan seterusnya. Ya timbangan. Bejana yang satu kebaikan. Bejana yang satu lagi keburukan. Maka ditimbang. Itulah dia simbol. Berapa banyak kebaikan yang kita lakukan. Dan berapa banyak pula keburukan yang kita lakukan. Maka yang memenuhi timbangan kebaikan kita tak ada lain kecuali alhamdulillah. Tak kebayang. Dulu pernah saya katakan, ngutip dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas digelari oleh Nabi Turjumanul Quran. Paham betul tentang Al-Quran. Kalau ada orang nanya kepada Nabi, sana tanya dulu Ibnu Abbas. Kalau dia nggak tahu, baru tanya saya, gitu kurang lebih. Apa kata dia tentang Al-Quran? Al-Quran kalau diperas, isinya ada di Al-Fatihah, gitu. Al-Fatihah yang 7 ayat kalau diperas, menurut Muhammad Abduh, itu adanya di Alhamdulillah. Emang isi Al-Quran apa sih yang setelah diperas itu? Tauhid. La ilaha illallah. Maka ketika dipahami inti Al-Quran adalah la ilaha illallah, tak ada Tuhan kecuali Allah. Maka Allah bukan ini, bukan itu, tetapi dia zat yang maha terpuji. Baik perbuatannya, ciptaannya, sifat-sifatnya, gak ada yang tercela. Gak ada yang terpuji. Gak ada yang terpuji. Gak ada yang pantas tidak dipuji. Betapapun menurut akal kadang-kadang ini dipertanyakan Allah. Di mana letaknya perbuatannya baik. Gitu kurang lebih. Maka alhamdulillah menunjukkan ketauhidan. Melihat kekuasaan Allah, kebesaran Allah, serta nikmat yang diberikannya. Apa saja, semuanya menunjukkan dia adalah satu-satunya zat yang pantas dipuji. Maka aplikasinya ngelihat apa saja, positif atau negatif, itu kan hanya sebatas atau menunjukkan keterbatasan pikiran kita. Saya ulangi, melihat apa saja, positif atau negatif, tak ada kata yang pantas kecuali memuji kepada Allah. Ketika memuji kepada Allah, positif atau negatif tetap memuji, itu namanya tauhid. Nggak ada yang pantas dipuji kecuali Allah. Maka redaksinya alhamdulillah. Segala puji, itu segala puji. Segala puji lillah, hanya milik Allah. Nah, ketika orang sudah sampai pada titik tauhid, yang buruk saja dia alhamdulillah, yang negatif saja alhamdulillah, apalagi yang positif. Boleh jadi alhamdulillah tamlaul mizan. Ya dah? Jadi pada tingkat itu ketika ada keluarga tercinta meninggal udah nggak innalillah lagi. Innalillah standar. Tapi itu adalah kehendak Allah, perbuatan Allah. Allah zat yang maha mulia, terpuji. Maka yang pantas diucapkan ya alhamdulillah. Begitu.
Dan kalau sudah sampai titik itu, alhamdulillah boleh jadi tamlaul mizan. Tuh, tamla'ul mizan. memenuhi timbangan. Maka timbangan kebaikan atas amalan perbuatan apa saja yang dilakukan, itu memang atas dasar alhamdulillah. Loh, bagaimana kok atas dasar alhamdulillah? Alhamdulillah kan simbol tauhid. Itu dilakukan karena dilakukan diorientasikan kepada Allah. Lillah semuanya. Lillah, lillah. Lillah itu bagian dari pujian kepada Allah. Mengorientasikan aktivitas hanya kepada Allah, itu kan simbol alhamdulillah. Boleh jadi. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Tuh. Ini bukan cuma berita bahwa alhamdulillah memenuhi timbangan. Ini menyuruh. Menyuruh. Apa suruhannya? Lakukan segala perbuatan diorientasikan kepada Allah. Kalau segala perbuatan diorientasikan kepada Allah, maka secara otomatis tentu dong bukan perbuatan buruk, perbuatan baik. Kalau perbuatan baik semua, maka nanti yang ditimbang itu timbangan penuhnya di perbuatan baik. Di bejana perbuatan buruknya kosong. Itu alhamdulillah tamlaul mizan. Walaupun ada dalam konteks intisari Al-Quran adalah tauhid, adanya di Al-Fatihah, Fatihahnya ada di Alhamdulillah, ada juga sih yang bilangnya di Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sah-sah saja. Bahkan ada diperas lagi, adanya di ayat 1, Bismillah. Bismillah adanya di B. Oh, luar biasa, sangat-sangat boleh. Selesai. Walhamdulillah tamlaul mizan. Wa subhanallah walhamdulillah tamlaan au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Nah, ini penegasan. Ingin menunjukkan nilai alhamdulillah dan subhanallah. Subhanallah kan kagum. Mana ada ciptaan Allah? Mana ada peristiwa yang tidak membuat kita kagum? Karena ciptaan adalah Dia yang menciptakan. Karena peristiwa adalah terjadi atas kehendaknya. Subhanallah. Itu dia. Subhanallah. Udah kebayang itu. Di dalam Al-Quran banyak nggak subhanallah? Kagum. Kalau ada umpamanya apa ya? Ya keindahan lah, baik di pantai maupun di gunung, diresapi dengan dalam, lalu tak ada ungkapan yang pantas karena melihat keindahan, kebesaran, kekuasaan kecuali subhanallah. Itu puncak kekaguman. Yang kagum kita, yang dikagumi adalah ciptaan Allah. Itu mah standar. Bahasanya pakai standar mulu nih Pak Jamal, kayak sepeda. Saya kan biasa naik sepeda. Turun terus distandarin. Jadi yang ingin disampaikan ketika kagum, siapa yang kagum dan terhadap apa dia kagum. Itu mah standar gitu maksudnya. Tapi dalam Al-Quran umpamanya Isra Mi'raj yang ngejalanin dia. Yang menjaga sampai pulang lagi begitu luar biasa, nabinya itu dia. Dia sendiri yang kagum.
Itu kan namanya udah apa itu? Itu udah roda 4, nggak pakai standar itu. Lihat ayatnya. Subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu samiul basir. Kagum dia. Sebab memang bukan siapa-siapa yang kagum, yang ngomong dia. Ngomongnya subhana. Subhana adalah sigat ta'ajub, kagum. Yang dikagumin apa? Perjalanan itu. Kan luar biasa. Ingin mengajarkan kepada kita, aku bilang pada kita, tuh aku aja kagum, masa kamu gak kagum? Kan dahsyatnya itu subhanallah. Oleh karena itu ketika kita bertasbih, jangan cuma sekedar di mulut, di lidah. Menerawang itu pikiran kita kepada ciptaannya yang luar biasa. Subhanallah, kau kasih aku telinga. Terus bukan bentuknya, posisinya, strukturnya, saraf-saraf yang terkandung di dalamnya, tapi kemudian juga kau berpotensi untuk mendengar. Subhanallah. Kau kasih lidah, ada bagian-bagian yang merasakan asin, manis, asam, sepet. Nggak ada orang kayak subhanallah. Tuh gitu. Subhan. Maka boleh jadi ya subhanallah sama alhamdulillah seperti tadi dijelaskan itu memenuhi tamlaan. Au tamla'u ma bainas sama wal ardi. Siapa berani nilai dengan rupiah ciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi? Nggak usah yang di langit, susah ngitungnya. Langit kan atas. Yang di bumi saja. Pecah kepala itu. Pak itu harga tanah di Jakarta itu ada yang 1 meter 100 juta. Ya, ini kalau urusan tanah ini. Ya. Pak Edi ini pernah jadi tuan tanah. Ya udah, dia yang tahu. Bukan cuma ya udah tuan. Nah, oke, kembali. Subhanallah dan alhamdulillah memenuhi ma bainas sama'i wal ardi, antara langit dan bumi. Tadi dari aspek nilai. Yang kedua dari aspek keberadaan. Subhanallah. Ketika kita saja bertasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Pertama pelan, tetangga kiri kanan nggak dengar. Jangan dikira makhluk Allah yang di langit nggak didengar. Apalagi penuh penghayatan. Subhanallah. Maha suci Engkau ya Allah. Aku hambamu kotor, bersihkan aku ya Allah. Oke. Maka memenuhi langit bumi, memenuhi seluruh ruangan. Ruangan apa? Ruangan kehidupan. Ruangan kehidupan kan antara langit dan bumi. Kalau disebut langit, semua yang ada di langit. Yang ada di langit, di atas, bahkan sampai ke alam yang di luar langit dan di bumi, kan ada makhluk-makhluknya. Maka ketika disebutkan dalam hadis itu penuh ruangan dengan subhanallah dan alhamdulillah, maka penghuni ruangan itu pada dengar. Kejauhan kalau sampai malaikat. Apalagi alam barzah. Itu luar biasa itu. Pepohonan dengar. Badan dengar.
Terus apa namanya? Binatang dengar binatang. Ya, itu yang dimaksud tamla uma bainas sama iwal ard. Dulu ada penelitian minum air yang pakai bismillah sama yang nggak pakai bismillah. Iya atau tidak? Walaupun kita cuma dengar saja. Mereka yang peneliti seorang insinyur Jepang atau mana itu, dia bandingkan. Dia lihat gelombang yang ada dalam air antara yang dibacain bismillah dengan yang tidak. Iya apa tidak? Tuh. Apa maknanya keagungan hanya sekedar ucapan saja plus dipahami dengan baik, subhanallah, alhamdulillah, boleh jadi memenuhi. Jangan sebatas ucapan saja, lihat prosesnya. Mana ada orang bisa sanggup baca subhanallah kalau dia tidak iman. Mana ada bisa mengagungkan subhanallah dan alhamdulillah kalau hanya sekedar iman tapi tak mengamalkan isi iman, perintah dan larangan. Tuh. Maka kemudian dengan pengamalan yang penuh ikhlas, dia menjadi berposisi lebih dekat kepada Allah, lebih dekat kepada Allah atau semakin dekat kepada Allah, semakin diperlihatkan tanda-tanda kebesarannya secara batiniah. Kalau sudah sampai pada titik kedekatan pada Allah secara batiniah, maka pembacaan bukan cuma sekedar pembacaan. Zikir bukan hanya sekedar zikir. Tapi saat berzikir, pikirannya langlang buana ke alam semesta. Ketika melanglang buana ke alam semesta, maka muncul dirinya menjadi kecil. Namun sekecil itu dia diberi SK menjadi khalifah. Karena di dalam dirinya ada unsur Allah. Gitu kurang lebih. Unsur Allahnya yaitu ruhnya. Gak ada ruh Allah di kambing, di singa, di binatang, di tumbuhan. Adanya pada dia. Bukankah kata yang paling pantas adalah subhanallah. Lalu kemudian dia berterima kasih. Terima kasih diucapkan alhamdulillah. Maka boleh jadi tamla'u bainas sama'i wal ardi. Bukan saja dari segi nilai ketika dibanding antara ungkapan subhanallah dan alhamdulillah dengan nilai material antara langit dan bumi, tetapi juga nilai spiritual. Ketika Allah menyebut langit sama bumi, tak lain kan adalah ruangan. Di ruangan itu ada makhluk Allah yang lain. Kalau tasbih dan hamdalah itu diucapkan penuh dengan kekhusyuan, penghayatan yang tinggi, kan menjadi maknanya ya didengar dong oleh seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Iya, gitu deh. Subhanallah, alhamdulillah, tamlaan au tamla'u ma bainas sama'i wal ardh. Wassalatu nur. Salat. Yang pertama artinya ya salat. Ibadah yang kita kenal. Muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim itu. Yang kedua makna harfiahnya doa. Bagaimana salat menjadi cahaya? Salat ada 3 maknanya. Pertama doa, kedua masuk, yang ketiga silah. Silah artinya komunikasi. Kita udah masuk. Yang kedua apa Ustaz? Masuk. Yang pertama doa. Doa. Yang kedua
masuk. Boleh yang kedua. Yang ketiga silah, komunikasi. Itu komunikasi. Ketika sholat berarti kita sedang komunikasi loh sama Allah. Bahkan ketika kita baca bismillah, Allah menjawab, Bada'a abdi bismi walahu masa'al. Hambaku memulai pekerjaannya dengan menyebut namaku, maka dia berhak apa yang dia minta. Apa enggak nangis itu? Enggak ada yang diminta, walaupun Allah sudah menjamin dia akan menjawab, akan mengabul. Itu hadis qudsi. Bada'a abdi bismi walahu masa'al. Hambaku memulai pekerjaannya dengan menyebut namaku. Bismillah itu. Maka dia berhak apa yang dia minta. Enggak, saya yakin enggak ada yang minta. Mau minta apa? Malu malah minta. Walaupun istrinya udah 2, minta 3. Malu apa enggak? Wih, denger apa enggak itu? Udah Pak Edi tutup kuping kayaknya. Malu minta. Saking malunya maka dia nangis itu baca bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamidani rabbi. Hamidani abdi. Hambaku memujiku. Walahu masa'al. Maka dia berhak apa yang dia minta. Luar biasa. Walaupun dia udah buka pintu permintaan, insya Allah yang soleh-soleh nggak berani. Cuma paling bilang terima kasih. Makasih ya Allah. Bapak Ibu punya anak sayang, anaknya soleh. Terus ditawarin, Bapak mau minta apa? Ibu mau minta apa? Tuh, orang yang paling awam aja juga menjawab, cukup nak, buat kamu saja nak. Aku terima kasih. Ya atau tidak? Tuh, orang tua. Kita ngelihat dia sebagai orang tua yang melihat anak sukses saja, itu udah alhamdulillah. Plus soleh, plus nawarin. Itu Allah nawarin. Ar-Rahmanir Rahim. Majjadani abdi walahu masa'al. Hambaku mengagungkanku. Kan Rahman, kita memuji Allah. Engkau maha pengasih lagi, maha penyayang. Tapi beneran dong bacanya, gitu kurang lebih. Allah bangga. Aku dimuliakan. Maka dia berhak apa yang dia minta. Lah, kalau semua dilakukan kayak begitu dalam sholat, apa bukan cahaya? Itu Allah. As-sholatu nur. Cahaya. Cahaya dalam dunia ini cuma 2. Pertama, cahaya matahari, Allah yang menciptakan. Kedua, cahaya listrik, lampu. Itu manusia punya buatan. Baik cahaya matahari, ciptaan Allah, maupun cahaya lampu, listrik, notabene ciptaan manusia, itu manusia, dalam tanda petik, gitu ya, sama-sama nggak bisa menembus tembok. Nggak ada, tembus tembok nggak bisa. Ya. Tetapi namanya kehidupan, tak ada seorang pun di dunia ini yang tak butuh cahaya. Mana ada? Mati lampu aja nggak usah 1 minggu, 1 hari, itu Masya Allah. Nggak bisa mandi. Ya dah? Apalagi nggak ada toren-torennya juga udah habis. Kan kayak begitu kebutuhan terhadap cahaya itu di dunia. Notabene cahaya matahari dan listrik nggak tembus tembok, apalagi kuburan. Kagak tembus. Padahal kuburan itu alam barzah hidup. Butuh cahaya apa enggak? Jauh lebih butuh. Tuh nih, mengajarkan untuk menciptakan cahaya. Bukan cuma cahaya dalam artian di dunia. Anda dikubur, apa itu cahaya? Sholat. As-sholatu nur. Sholatu nur.
Nanti yang bikin terang alam barzakh kita tuh nggak usah ragu, cahaya, yaitu sholat. As-sholatu nur. Tentu sholat yang ya pasti dong didasari iman. Sholat cahayanya dari mana? Dari Allah. Kan Allah udah berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkat fiha misbah. Misbah fi zujajah. Az-zujajah ka'annaha kaukab durri yuqadu min syajaratin zaitunatin mubarakah. Min syajaratin mubarakah zaitunah la garbiyah la syarqiyah wala garbiyah dan seterusnya ya. Apa cahaya energi yang membelah kegelapan? Kegelapan dunia karena nggak ada cahaya matahari atau cahaya bulan nggak seberapa dibanding kegelapan alam barzakh kubur. Maka Allah tampil hadir. Aku cahaya. Apa artinya? Kita peroleh cahaya itu yang membuat alam barzakh kita terang apabila kita tuh mengamalkan perintah larangan. Dikemas dalam sebuah kata namanya agama. Oh, boleh jadi. As-salatu nur. Salat dari sekian ibadah yang ada paling sering belum. Tidak ada alasan ditinggal kecuali ibu-ibu yang berhalangan. Sakit, nggak bisa diri duduk, nggak bisa duduk tidur, tiduran, berbaring, celentang, miring. Lagi perang wajib sholat. Baru tibang di kendaraan udah bingung sholat. Ya dah, gimana sholatnya? Orang naik kereta berdiri, ya ampun. Bukan soal itunya, soal seringnya. Kenapa? Karena yang pertama kali ditanya adalah sholat. Oh, karena setelah syahadat, syahadat adalah janji. Maknanya kalau dibahasakan ketika orang bersyahadat masuk Islam, ya Allah mulai hari ini aku berjanji, aku siap apa perintahmu, apa laranganmu. Sifat manusia suka lupa, Allah khawatir lupa. Maka rukun Islam yang kedua sholat. Sholat itu komunikasi, hubungan supaya jangan lupa sama Allah. Kita juga begitu, yang sering berhubungan dia selalu ingat. Si Anu, si Anu, si Anu. Punya teman jarang ketemu. Lupa apa enggak? Siapa nih ya? Udah 30 tahun baru ketemu. Dulu rambutnya masih pada hitam, sekarang udah putih. Dulu masih kenceng, sekarang udah peot. Dulu Pak. Maka satu-satunya penahan pengingat itu adalah sholat. Mengingat Allah. Sholat. Maka boleh jadi kalau udah ingat Allah, Allah adalah sumber cahaya, sholatnya menjadi nur. As-salatu nur. Wasodaqatu burhan. Burhan artinya bukti. Sodakoh. Sama dengan sodik. Sama dengan ya Abu Bakar ini Siddiq. Sodik teman. Kata dasarnya sama dengan sedekah. Maka ada pepatah. Summiyas sodiqu sodiqan lisidqihi. Teman itu disebut sodik lisidqihi karena kejujurannya. Kejujuran itu karena membenarkan. Kita membenarkan ajaran Allah harus ada bukti. Maka bukti kita membenarkan Allah itu namanya sedekah. Maka sedekah di sini burhan. Sedekah dalam artian luas. Baik yang maknanya zakat yang wajib. Innamas shadaqatu lil fuqara itu zakat tuh. Baik sedekah yang liun fiqzu sa'atin min sa'ati itu sedekah yang sunat tuh.
Semuanya itu adalah bukti. Harta melimpah tapi tak mengeluarkan sedekah, nggak punya bukti bahwa dia iman kepada Allah. Buktinya iman kepada Allah, dia keluarkan sedekah. Itu as-sadaqatu burhan. Sedekah adalah bukti. Ya, sedekah dari dia, bukan dari negara. Apalagi udah dari negara, dikasih bingkisan pakai logo apa itu, istana ya. Apalagi dilempar-lempar comberan, orang pada berebut. Ayo, apa itu buktinya? Oke, membenarkan. Saddaqa yusaddiqu, artinya membenarkan. Membenarkan apa? Imannya. Iman benar-benar apa enggak? Benar, mana buktinya? Tuh sedekah. Kalau konteksnya sedekah adalah zakat, maka yang tidak membenarkan zakat dianggap murtad. Nah, itu. Maka pemerintahan Abu Bakar Siddiq yang cuma 2 tahun dia memberesin orang-orang yang murtad karena nggak mau lagi berzakat. Kenapa nggak mau berzakat? Karena nggak iman lagi. Nggak iman kepada siapa? Kepada Nabi. Kenapa? Nabi mati. Itu dia nggak percaya. Udah. Kalau gitu saya nggak mau lagi bayar zakat. Abu Bakar dilantik, maka itu dia program pertamanya. Menghajar orang-orang yang nggak mau bayar zakat. Sehingga terkait zakat yang wajib saja, redaksi perintah Allah itu ambil, rampas kalau perlu. Sebagai bukti, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Maka Bazis punya tim yang menjemput zakat di perusahaan-perusahaan. Sebab kalau nggak dijemput, kagak pada dianterin. Padahal sejatinya tanpa dijemput harus diantar. Tahu persis Allah sifat manusia terkait dunia, harta. Jangankan yang sunnah, yang wajib aja dia tahan-tahan. Maka redaksinya khuz, ambil. Tuh. Oleh karena itu, sedekah dari sekian kewajiban yang ada, dia yang paling menonjol sebagai bukti keimanan. Keimanan seseorang. Nggak disebut as-sholatu burhan. Ya. Nggak disebut apa ini? Pamannya as-saumu burhan. Tapi sedekah. Sedekah dari sudut pandang ibadah, dia kategorinya ibadah sosial. Kalau sholat kan individual, maka terkait gandengan ayat di mana ada sholat, di situ ada zakat, aqimus sholah wa atuz zakah, itu mencerminkan dua hubungan baik yang harus dibangun. Baik secara vertikal maupun horizontal. Baik secara vertikal lewat sholat kagak ada artinya. Gitu kurang lebih. Kalau nggak digandeng dengan hubungan baik kepada sesama, maka setelah sholat itu zakat. Mana buktinya kamu iman? Kok tetangga lapar? Mana buktinya kamu iman? Kok itu banyak yang berkekurangan tak dibantu? Sekolahnya, pendidikannya, kesehatannya. Ketika itu ada muncul dari segi individu atau kelompok, maka boleh jadi ini Nabi bersabda as-shadaqatu burhan, tanda baik secara individu maupun sosial. Ya atau tidak? Sekarang menonjol sekali itu. Masjid di mana Jogo apa Pak? Jogo Karyan. Jogokaryan ya. Itu jauh lebih terkenal karena aspek sedekahnya. Banyak yang mengikuti jejak itu. Dulu hampir nggak ada, sebelum ada masjid itu ada istilah Jumat Berkah.
Oh, sekarang udah di komplek-komplek di mana-mana masjid Jumat berkah. Pada ada nasi bungkus. Ya dah, berkah. Oke, wasobru dia. Sober adalah dia. Dia cahaya. Apa bedanya dengan an-nur? Ada di Al-Quran membedakan antara nur dan dia. Saya sedikit lihat dulu ayatnya ini ya. Pak Jamal boleh. Ja'ala syamsa dia wal qamara nur gitu ya. Lengkap ayatnya enak kalau dicari Pak Jamal. Apa batuk-batuk? Apa tuh siapa ingat? Bentar, biar lebih jelas. Ja'ala syamsa dia. Oh, udah mau azan ya? Hah? Gak apa-apa. Azannya dia. Nah, sorry. Apanya udah Bang? Hah? Minun ya Pak Ustadz. Boleh. Mm-mm. Mau pertanyaannya. Nih surat Yunus ayat 5. Huwallazi ja'ala syamsa diya wal qamara nur. Kalau dia itu dia menjadi sumber cahaya. Tapi kalau nur itu pantulan. Tahu ya? Ajaran Islam yang luar biasa disebut sebagai cahaya, maka memantul di wajah kita gitu loh. Kan kelihatan pantulannya beda. Orang yang sering wudhu sama yang sering minum, sama apa beda? Pak Jamal sering minum. Sering minum air putih. Itu beda wajah-wajah di terminal sama yang di pesantren. Kan beda itu. Tuh. Minumnya pakai Ya, bismillah ya Ustadz. jadi demikian. Dia sebagai sumber. Kalau nur itu pantulan bulan. Maka Al-Quran dalam konteks diksi, penempatan kata, akurasinya luar biasa. Allah a'lam bishawab. Sudah selesai Pak Jamal. Nah, jadi kuncinya ini as-sabru dia merupakan cahaya sebagai sumber cahaya. Cahaya dimaksud bukan cahaya dalam artian harfiah saja. Cahaya secara substansial adalah yang membelah kegelapan. Ketika dalam kehidupan ini kita buntu menerima cobaan dari Allah, maka sabar itu sebagai cahaya. Ya, ketika ada tantangan perjuangan yang kemudian kita menjadi kehabisan jalan, tapi karena sabar, maka sabar itu menerangi, memberikan jalan keluar. Karena itu sabar maknanya banyak. Dalam jihad sabar artinya berani. Dalam taat sabar artinya bertahan. Dalam maksiat sabar artinya ngelawan. Dalam musibah sabar artinya berusaha. Sakit sabar ya, maksudnya berobat. Bukan diem aja di tempat tidur. Omanya gimana sih berusaha nggak punya apa-apa? Kiri kanan banyak saudara. Apalagi hubungannya tadi dengan apa itu syatrul iman. Wal Quran hujjah laka au alaika. Hujjah yang mendukung kita, yang membela kita, laka. Tapi kalau alaika justru hujjah, dalil justru yang memberatkan kita. Kata Al-Quran dipaham sama Profesor Dr. Kiai Haji dalam dunia politik, umpamanya la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya min dunillah, umpama salah satu.
Nah itu bagi yang memperjuangkan bahwa seorang pemimpin bangsa ini harus dari kalangan umat Islam, nanti Al-Quran menerangi, mendukungnya nanti. Itu lakan. Tapi bagi mereka yang abai, notabene dia iman kepada Al-Quran, maka jadi hujah alaika. Kata Al-Quran, kamu gimana dulu? Kok sistem Islam diobrak-abrik, diabaikan, kamu diem aja, gitu kurang lebih. Iya, itu namanya Al-Quran hujjah laka aw alaika. Al-Quran kan isinya dua, perintah larangan sama. Itu kan kitab suci agama, agama isinya dua, perintah larangan. Jadi kalau yang perintah dilakukan, maka Al-Quran menjadi teman. Yang larangan dijauhi, jadi teman. Laka, milikmu, gitu. Tapi kalau yang larangan justru dilakukan, yang diperintah ditinggalkan, jadi alaika. Kullun nas yaghdu. Setiap manusia yaghdu pergi. Pergi ghada pada waktu sore. Pergi. Itu udah sore. Perginya kemana? Ke malam. Dunia perginya ke akhirat. Maka di antara manusia yang beraktivitas pergi keluar rumah faba'i'un nafsahu. Ada yang menjual dirinya. Famu'tiquha. Maka dia memerdekakannya. Au mubiquha. Atau dia mengekalkannya. Mengekalkannya artinya ambisi tetap di dunia, nggak mau mati. Gampang memahaminya. Pedagang pagi keluar pergi. Apa orientasinya? Dunia apa akhirat? Tuh. Maka kalau orientasinya akhirat, dia sebenarnya sedang proses memerdekakan dirinya. Mu'tiquha. Mu'tiquha memerdekakan budak. Tapi kalau orientasinya itu keserakahan dunia, mubiquha, dia mau mengekalkan dirinya di dunia dalam perbudakan nafsunya. Cuma dua itu saja. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya, bagi kita semua. Iya. Baik. Baik, terima kasih Ustaz atas kajiannya. Bagi Bapak dan Ibu yang bertanya, dipersilakan. Tidak ada pertanyaan. Baik, saya rasa sudah cukup jelas karena waktu juga sudah. Amin ya Allah. Amin. Mudah-mudahan kajian ini menambah ilmu dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran Ustaz. Ya, sama-sama semuanya.